Kita berjumpa kembali di dalam sesi ini. Kita akan berbicara mengenai Santo Yohanes Salib, ajarannya dan kehidupan sehari-hari. Seringkali kita berpikir, apakah ajaran Santo Yohanes Salib yang begitu radikal untuk mengajak kita melepaskan segala hal kenikmatan dunia untuk mencapai persatuan cinta kasih dengan Tuhan masih relevan dengan kehidupan dunia modern saat ini? Sesungguhnya apa yang diajarkan Santo Yohanes Salib adalah jalan Injili yang akhirnya kita semua akan menuju ke sana, yaitu bersatu dengan Tuhan dalam cinta dan melepaskan segalanya. Namun, bagaimana supaya hidup kita itu menjadi lebih bebas, lebih bahagia, dan lebih mengalami damai ketika kita tidak diperbudak oleh nafsu, melainkan kita dapat mengatur hidup dengan nafsu-nafsu yang teratur. Sebenarnya itu poin yang penting yang Santo Yohanes Salib mau ajarkan kepada kita. Dan kesempatan seperti pandemi saat ini sebenarnya ini juga dapat kita lihat sebagai jalan pemurnian bagi setiap dari kita yang mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki lewat situasi yang sedang kita alami bersama di seluruh dunia. Banyak dari kita yang harus mengubah pola hidup, pola konsumsi, dan segala macam gaya hidup yang selama ini sudah kita jalani puluhan tahun. Namun kalau kita mau refleksikan sejenak ke dalam diri kita, apa yang terjadi seluruh dunia ini mengajarkan kita untuk lebih ugahari, lebih mengatur nafsu kita, keinginan kita, untuk mengurangi segala hal yang berlebihan. Dengan demikian, kita punya waktu, kita punya hati, kita punya kesempatan untuk mengelola juga hidup rohani kita, untuk melihat apa yang masih kurang selama ini, yang kurang seimbang dalam hidup kita, yang perlu kita perbaiki. Dan pada saat ini, ketika situasi tidak memungkinkan, ini adalah semacam undangan dari Tuhan sendiri untuk kita melihat ke dalam diri kita. Kita tahu di dalam ajaran Santo Yohanes Salib mengenai pemurnian dikenal ada malam gelap aktif maupun malam gelap pasif. Di dalam malam gelap aktif, kita sendiri juga berkontribusi untuk mengurangi apa yang berlebihan, sehingga kita bisa menyesuaikan kehendak kita, selera kita, keinginan kita dengan apa yang baik, apa yang benar, apa yang merupakan menjadi kehendak Tuhan. Kita tahu yang baik, tapi seringkali kita tidak bisa melakukannya. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa memanjakan indera kita, keinginan-keinginan indrawi kita. Oleh sebab itu, ketika kita dipaksa lewat situasi, sebenarnya ini adalah suatu berkat buat kita. Dan selanjutnya kita akan lihat juga apa yang disebut oleh Yohanes Salib sebagai malam gelap pasif. Ketika kita dengan sadar dan rela mau mengurangi segala kenikmatan yang menjauhkan kita dari Tuhan, dari hidup rohani yang lebih baik, lebih mendalam. Misalnya kita dengan sadar mau mengurangi konsumsi kita, makan makanan yang manis berlebihan karena tidak baik bagi kesehatan. Atau mungkin kita dengan rela hati juga mau mengurangi kebiasaan kita menghabiskan banyak waktu dan uang dengan sosialisasi, di mana akhirnya waktu kita untuk keluarga, untuk membaca kitab suci mungkin dan berdoa, apalagi melayani itu menjadi sangat berkurang. Karena kita begitu asik ya, ketika kita bisa ngomong apa saja, mungkin minum, makan, sebebasnya. Namun saat ini, di mana kita secara sadar mau mengurangi semua itu, dan kita mau menumbuhkan hidup rohani dan relasi yang lebih intim dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa ketika kita mau melangkah ke situ, Tuhan akan membimbing kita, memurnikan kita lewat hal-hal yang mungkin tidak dapat kita lakukan sendiri. Dan itulah yang seringkali juga disebut sebagai malam gelap pasif, di mana Allah sendiri yang akhirnya melanjutkan pemurnian-pemurnian itu di bagian jiwa kita yang lebih dalam lagi. Ketika kita secara indrawi mau melepaskan apa yang nikmat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang membuat kita menjadi suam-suam kuku, dan akhirnya kita mau masuk ke dalam mengolah hidup rohani kita lebih baik, maka di situ Tuhan akan memberikan rahmat, bantuan untuk kita terus melanjutkannya sehingga kita semakin sempurna, roh kita juga semakin kuat. Kita pun akhirnya juga bisa semakin mengontrol nafsu-nafsu kita yang selama ini sulit kita atur sendiri. Katanya mengatasi keinginan diri sendiri itu paling berat, mengatasi ego kita itu paling berat. Mengatasi untuk kita tidak marah ya karena orang mengkritik kita, dan itu mungkin suatu hal yang sensitif buat kita.
masih banyak yang perlu kita lakukan, kita atur dalam diri kita, supaya relasi kita dengan orang lain juga berjalan baik-baik saja. Dan kita pun akan juga mengalami hidup yang lebih rileks, lebih lepas, lebih damai dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, maka tentunya juga akan lebih mudah untuk mempunyai relasi-relasi yang sehat dengan orang lain. Jadi ajaran Santo Yohanes Salib untuk kehidupan kita sehari-hari, khususnya di masa pandemi seperti ini, berkaitan dengan malam gelap aktif dan malam gelap pasif, sangat relevan. Dan dapat kita jadikan satu pegangan bahwa saat yang sulit sebenarnya adalah berkat buat kita, semakin bertumbuh di dalam banyak sekali kebajikan yang akhirnya akan menguntungkan diri kita sendiri. Akan tiba saatnya kita semua harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan semua prestasi, meninggalkan semua harta yang sudah kita kumpulkan, meninggalkan segala macam relasi yang sudah kita bangun, dan status sosial yang selama ini sudah kita perjuangkan. Namun, apakah kita siap untuk melepaskan semua itu ketika waktunya tiba? Jika kita tidak latihan mulai dari sekarang untuk memiliki tanpa keinginan memiliki. Ketika kita bisa, seperti kata Santo Yohanes Salib, mengarahkan pandangan kita kepada yang segala dan tidak berhenti pada apa yang dunia ini saja, maka kita akan terus bertumbuh dalam hidup rohani. Ketika kita bisa menikmati tanpa keinginan untuk memiliki, maka kita sungguh-sungguh di situ akan mengalami kebebasan yang sejati. Ketika kita punya harta banyak, namun kita tidak dikuasai oleh nafsu dan keinginan untuk terus memiliki lebih banyak, maka disitulah kita bisa menikmati segala harta milik kita dengan sukacita yang lebih penuh. Karena apa? Kita tidak takut kehilangan, kita tidak diperbudak oleh harta benda itu, namun kita menjadi tuan atas semuanya. Dan kita juga akan menjadi orang yang bermurah hati dan rela berbagi dengan orang lain. Dengan demikian, ajaran Santo Yohanes Salib bisa menjadi satu pegangan yang memberikan cahaya dikala kita gelap untuk terus melangkah. Bahwa Tuhan sedang terus bekerja dalam diriku, sedang memurnikan aku, sedang merendah kehidupanku menjadi lebih baik, sehingga aku menjadi seorang yang mempunyai karakter yang lebih matang, lebih berempati kepada orang lain, berbela rasa, dan juga akhirnya kita semakin bertumbuh di dalam kasih. Dan pada senja hidup kita, yaitu di akhir hidup kita hanya akan ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Dan apakah engkau sudah mengasihi sesamamu? Itulah yang menjadi ukuran kita untuk bersatu dengan Tuhan. Apakah kita sudah bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama? Mari kita gunakan waktu-waktu yang singkat ini, waktu-waktu yang begitu berharga di masa-masa yang berat ini sebagai perjalanan hidup rohani ke dalam diri kita dan membiarkan Tuhan untuk memurnikan dan membentuk kita.